Hilirisasi digital ini akan melibatkan banyak anak muda dari kalangan milenial dan Gen Z yang akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan inovasi digital. Prabowo Gibran memang selalu mengedepankan anak-anak muda yang akan menjadi pewaris negeri ini di masa mendatang. Kawan muda, kita telah membahas program hilirisasi yang dirintis Presiden Jokowi dari berbagai segi, termasuk gugatan negara-negara Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan hilirisasi. Peringatan-peringatan pihak asing ini diabaikan Presiden Jokowi yang bertekad meneruskan program hilirisasi demi kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa dalam segi ekonomi. Sementara paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran bertekad melanjutkan program hilirisasi ini dalam segala bidang, termasuk hilirisasi digital. Kita telah membahas juga beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia melalui program hilirisasi. Di antaranya, terbukanya banyak lapangan kerja, serta nilai lebih yang akan didapat dunia usaha, termasuk UMKM. Lalu apa yang dimaksud dengan hilirisasi digital? Seperti yang sering disebut-sebut Cawapres Gibran dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara debat Capres-Cawapres tempo hari. Istilah hilirisasi digital ini mungkin terdengar baru bagi sebagian kalangan, sehingga perlu dijelaskan lebih jauh. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan, narasi hilirisasi digital yang sering disampaikan Gibran dalam banyak kesempatan memberi makna bahwa Koalisi Indonesia Maju bertekad membangun ekonomi digital dari hulu ke hilir. Saat ini, ekonomi digital Indonesia sudah cukup baik, ujar Budiman dalam keterangan tertulisnya, seperti yang dilansir cnbcindonesia.com. Tetapi membangun ekonomi digital tidak cukup dengan hanya mengembangkan aplikasi di bidang transportasi dan retail saja. Namun, harus dimanfaatkan untuk banyak sektor lainnya. Menurut Budiman, hilirisasi digital memiliki dua makna. Pertama, mempersiapkan jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digital. Untuk itu, Prabowo Gibran sudah memastikan akan memberikan akses internet dan literasi digital bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau internet. Yang kedua, lanjut Budiman, hilirisasi digital juga bermaksud melakukan digitalisasi di rantai pasok industri strategis di Indonesia. Digitalisasi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini. Contohnya, pertanian bisa menggunakan teknologi digital untuk pengembangan pupuk dan bibit unggul. Begitu pula smart farming dan e-commerce, khusus pangan. Dengan adanya hilirisasi digital akan membuat Indonesia memiliki komoditas data dengan nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu disikapi dengan penguatan keamanan digital di Indonesia. Nilai komoditas data di pasar internasional sudah sangat kompetitif. Pada tahun 2017, nilai pasar data lebih bernilai dari komoditas minyak sekarang ini. Data diolah secara digital dengan AI, machine learning, big data, blockchain, sehingga cyber security dan cyber defense yang diungkapkan Gibran menjadi sangat penting untuk melindungi komoditas ekonomi kita, ungkap Budiman. Itu tentang hilirisasi digital seperti yang disampaikan Gibran. Hilirisasi digital ini akan melibatkan banyak anak muda dari kalangan milenial dan Gen Z yang akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan inovasi digital. Prabowo Gibran memang selalu mengedepankan anak-anak muda yang akan menjadi pewaris negeri ini di masa mendatang. Sekarang, mari kita lihat negara-negara mana saja yang pernah melakukan hilirisasi. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, salah satu negara yang menggugat Indonesia melalui WTO
karena kebijakan hilirisasi yang diberlakukan Presiden Jokowi ternyata pernah melakukan hilirisasi dan negara tersebut adalah Inggris. Inggris pernah melakukan pelarangan ekspor wool mentah untuk mendorong industri tekstil dalam negeri pada abad 16. Kebijakan tersebut menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern. Dengan demikian, Inggris telah memberlakukan standar ganda dengan ikut menggugat hilirisasi yang dilakukan Indonesia melalui WTO. Negara lainnya yang pernah melakukan hilirisasi adalah Amerika Serikat. Di awal abad 20, hilirisasi ini antara lain dilakukan dengan menerapkan pajak impor yang sangat tinggi sebagai upaya mendorong industri dalam negeri. Pajak impor Amerika Serikat di awal abad 20 menurut Bahlil 4 kali lipat pajak impor Indonesia saat ini. Padahal saat itu pendapatan per kapita AS kurang lebih sama dengan Indonesia saat ini. Cina juga menerapkan hilirisasi dengan menerapkan tingkat komponen dalam negeri sampai 90% untuk otomotif. Dengan kata lain, Cina membuka peluang yang sangat kecil untuk impor bahan baku otomotif. Sebagian besar merupakan komponen lokal. Hal yang sama pernah dilakukan Inggris dan beberapa negara maju lainnya yang menerapkan tingkat komponen dalam negeri untuk industri otomotif mereka hingga 90%. Hal itu mereka lakukan untuk memastikan investasi berdampak positif bagi ekonomi sosial negaranya. Selanjutnya ada Finlandia yang hingga 1987 melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang saham asingnya di atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Kebijakan serupa juga diterapkan negara-negara maju lainnya. Semua yang dilakukan negara-negara yang telah disebutkan tadi bisa dimasukkan ke dalam kategori hilirisasi. Mengelola industrinya dari hulu ke hilir untuk melindungi industri di dalam negeri. Jika mereka boleh melakukan itu, mengapa Indonesia tidak boleh? Dan yang lebih aneh lagi adalah di dalam negeri kebijakan hilirisasi ini dijadikan alat untuk menyerang pemerintahan Jokowi dan menyerang Prabowo Gibran yang bertekad melanjutkan hilirisasi. Jika Anda, kawan muda, punya cita-cita yang sama dengan Jokowi, Prabowo, dan Gibran yang ingin melihat Indonesia menjadi negara besar atau negara maju pada tahun 2045, maka dukunglah program hilirisasi yang akan dilanjutkan Prabowo Gibran. Jika Anda termasuk orang yang ingin agar hilirisasi terus berlanjut demi kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, serta demi terbukanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan anak-anak bangsa, termasuk Anda, maka pilihlah Prabowo Gibran. Kawan muda, kita sudahi dulu pembicaraan kita mengenai hilirisasi sampai di sini, dan sampai jumpa dalam topik berikutnya di program Kata Minmot. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.